Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Bu Guru selalu berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menemani anak-anak untuk mempelajari materi matematika pada pembulatan dan penaksiran bilangan pecahan. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja anak-anak silahkan buka LKS-nya mulai dari halaman 18. Di sini ada materi mengenai pembulatan dan penaksiran bilangan pecahan. Bu Guru akan memulai dari pembulatan pecahan biasa dan campuran. Perhatikan, pada pembulatan pecahan biasa dan campuran, kita harus membandingkan bilangan pecahannya dengan pecahan 1/2 atau setengah. Apabila pecahan tersebut kurang dari setengah, maka dibulatkan menjadi 0 atau dibulatkan ke bawah. Dan jika angkanya itu sama dengan atau lebih dari setengah, maka dibulatkan ke atas atau artinya ditambah 1. Ya, kita langsung mulai saja pada contohnya. Di sini ada 6/10. 6/10 kita bulatkan ke satuan terdekat sesuai pada contoh yang terdapat pada LKS. Nah, di sini artinya kita harus membandingkan 6/10 dengan 1/2. Diingat-ingat, angka pembandingnya ini selalu pecahan 1/2, tidak boleh pecahan yang lain. Langsung saja perbandingan kita bisa menggunakan cara caplok-caplokan. 6 kali 2 kita tulis di sebelah sini sama dengan 12, dan 1 kali 10 sama dengan 10. Sehingga 6/10 dengan 1/2 itu lebih besar 6/10. Artinya 6/10 ini dibulatkan sehingga menjadi 1 karena pecahannya lebih dari setengah. Kita lanjut contoh yang kedua, 21/9. 2-nya tetap kita tulis. Kemudian pecahannya 1/9 dibandingkan dengan 1/2. 1 kali 2 sama dengan 2. Yang sebelah sini 1 kali 9 sama dengan 9. Besar mana? Besar setengah. Karena pecahannya ini lebih kecil dari setengah sehingga bilangannya itu tetap atau sama saja ditambah 0, tetap ya. Nomor 3 selanjutnya 1/3. Gimana pembulatannya? Kita bandingkan lagi dengan setengah. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Sehingga besar setengah. Bagaimana jika seperti ini? Artinya pecahannya menjadi 0. Karena ini pembulatan ke satuan terdekat. Dan yang terakhir di sini 10-nya kita tulis terlebih dahulu, kemudian pecahannya 5/6 kita bandingkan dengan 1/2. Di sini berarti 5 dikali 2 sama dengan 10, 1 dikali 6 sama dengan 6. 10 dan 6 sehingga pecahannya lebih besar 5/6. Karena pecahannya lebih besar dari 1/2, ini kita tambahkan 1 jadi 11. Jadi hasilnya yang ini pembulatannya. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada pembulatan pecahan desimal. Anak-anak silakan buka buku LKS-nya di halaman 19. Nah, di sini bisa dilihat di situ contoh bentuk desimal 123,456 atau 123,456, biasanya bacanya seperti itu. Nah, di sini kita lihat 1 yang depan menempati nilai tempat ratusan, 2 menempati nilai tempat puluhan,
dan 3 menempati nilai tempat satuan. Angka yang tepat di belakang koma itu nilai tempatnya adalah persepuluhan. Angka yang posisinya 2 angka di belakang koma tepatnya disebut nilai tempat perseratusan. Dan yang ketiga dari belakang dari koma 1, 2, 3 yaitu angka 6 ini menempati nilai tempat perseribuan. Ya, ini dan selanjutnya nanti ada lagi misalnya di belakangnya lagi ada angka lagi yang keempat, berarti ya per 10 ribuan dan seterusnya. Kemudian di sini ada pembulatan bilangan kesatuan terdekat, pembulatan bilangan ke persepuluhan terdekat, hingga pembulatan bilangan ke perseratusan terdekat. Nah, di sini mulai dari yang pembulatan pecahan desimal yang kesatuan terdekat. Di sini terdapat contoh pada LKS 23,4. Anak-anak, pada pembulatan kesatuan terdekat yang kita lihat adalah angka yang di belakang koma atau persepuluhannya. Apabila angka tersebut kurang dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan di bawah gimana? Artinya bilangan itu tetap atau ditambah 0. Dan kemudian apabila angkanya lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan tersebut akan dibulatkan ke atas. Artinya bilangannya ditambah 1 karena ini pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Kita langsung saja contoh yang pertama, ada 23,4. Ingat, pada pembulatan seperti ini yang dilihat adalah angka belakang koma 4-nya. Apakah 4 kurang dari atau lebih dari 5? Karena 4 kurang dari 5 angka artinya bilangan ini tetap 23. Tidak perlu kita tambah 1. Selanjutnya contoh kedua, kita lihat angka belakang koma 8. Karena ini lebih dari 5 artinya kita tulis 51 ditambah 1 jadi 52. Dan contoh selanjutnya ada 12,56. Yang dilihat angka persepuluhannya, artinya yang tepat di belakang koma. Jadi angka 5-nya kita garis bawahi. 6-nya gimana, Bu? 6-nya kita tidak perlu pedulikan. Sehingga sama dengan 12 5 karena sama dengan atau lebih dari 5 artinya ditambah 1, jadi ini kita tambah 1 sehingga sama dengan 13. Dan yang terakhir 125,03 yang dilihat angka tepat belakang koma 0. Angka 3-nya gimana? Tidak perlu kita pedulikan. Karena 0 di bawah 5 artinya angka yang di depan adalah tetap 125. Selanjutnya, pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Sama seperti yang kesatuan terdekat, yang pada ke persepuluhan terdekat, sebaliknya yang kita lihat adalah angka perseratusan. Artinya yang 2 angka di belakang koma. Kita lihat di LKS itu ada contoh 5,71. Yang dilihat adalah angka yang 2 angka di belakang koma atau perseratusannya. 1, 2. Artinya angka satunya ini kita garis bawahi. Apakah angka 1 ini di bawah 5 atau lebih dari 5? Karena angka 1 ini di bawah 5, jadi bilangan yang di depannya tetap 5,7. Selanjutnya pada 24,19 yang kita lihat angka perseratusan. Angka yang 2 angka di belakang koma 129. Kita tulis dulu bilangan yang berada di depan 24,1.
Apakah angka 9-nya ini lebih dari atau di bawah 5? Karena angka 9 di atas 5 atau lebih dari 5, artinya angka persepuluhannya kita tambah dengan 1. Jadi ini kita tambah 1, tepat yang angka persepuluhannya, jadi kita hitung tinggal 24,2 ya, menjadi 24,2. Artinya pecahan ini kita tambah dengan 0,1 sebenarnya. Cuma supaya lebih mudah, di sini anak-anak bisa langsung menambahkan angka yang persepuluhannya dengan 1. Ya, jadi 24,2. Misalnya Bu Cindy kasih contoh lagi. 36,28. Kita lihat angka perseratusan 1, 2. Angka yang di depan kita tulis terlebih dahulu 36,2. Karena 8 ini lebih dari 5, kita tambahkan persepuluhannya dengan 1 atau seharusnya 0,1. Cuma di sini satunya ini supaya memudahkan anak-anak. Jadi kita tambah hasilnya 36,3 seperti ini. Selanjutnya, pembulatan pecahan ke perseratusan terdekat. Angka ke perseratusan terdekat yang perlu anak-anak lihat adalah angka perseribuannya atau 3 angka di belakang koma. Kita lihat 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3 pada contoh ini. Kita tulis pecahan di depannya, bilangan di depannya dengan 9,46. Karena 4 ini nilainya di bawah 5, artinya bilangan ini tetap. Ya, selanjutnya contoh yang kedua, perseratusan terdekat. Jadi kita lihat angka perseribuannya 1, 2, 3. Kita tulis bilangannya terlebih dahulu. 145,18. Karena angka ini sama dengan atau lebih dari 5, jadi ini pada angka perseratusannya kita tambah 1 atau sebenarnya di sini kita tambah 0,01. Jadi 145,19. Nah, jadi ini adalah pembulatan ke pecahan terdekat, pecahan desimal terdekat. Selanjutnya adalah pembulatan pada bentuk persen. Pembulatan pada bentuk persen ini artinya sama dengan dibulatkan ke puluhan terdekat. Sehingga yang perlu kita lihat adalah angka satuannya. Ya, yang dilihat adalah angka satuannya. Nah, apabila angka satuannya itu kurang dari 5, maka bilangan itu tetap, atau ketika angkanya itu sama dengan atau lebih dari 5, bilangan itu akan kita tambahkan 10, karena ini bilangan persen ini dibulatkannya ke puluhan terdekat. Nah, kita lihat 52%. Yang kita lihat adalah angka satuannya 2. Oke, selanjutnya sama dengan 5. Ini kan nilai tempatnya adalah puluhan, sehingga bilangannya adalah 50. Ya, karena 2 ini di bawah 5, artinya bilangan ini tetap 50. Selanjutnya 67% kita garis bawahi angka satuannya. 6 nilai tempatnya puluhan sehingga jadi 60. Karena 7 ini lebih dari 5, kita tambahkan 10. Ingat, pembulatan persen ini dibulatkan ke puluhan terdekat sehingga menjadi 70%. Ya anak-anak, ingat-ingat pada pembulatan kesatuan terdekat itu kalau ke atas ditambah 1, pembulatan ke persepuluhan terdekat kalau ke atas ditambah 0,1, kalau pembulatan ke perseratusan terdekat kalau ke atas itu ditambah 0,01, dan pada pembulatan persen atau sama dengan pembulatan ke puluhan terdekat itu ditambah dengan 10.
Baik anak-anak, Bu Guru rasa cukup untuk pelajaran pada hari ini. Bu Guru harap anak-anak bisa menerimanya dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.